Hi, and welcome to the Rossi Journal. Kali ini kita akan melanjutkan segmen Apa Kata Pakar episode 7. Selamat menyaksikan. Kita harus akui bahwa pelayanan-pelayanan di rumah sakit ya, memiliki standar yang berbeda. Tidak saja di negara maju barangkali, tetapi juga kalau kita melihat misalnya di Indonesia, ada berbagai rumah sakit menerapkan beberapa metode untuk menghadapi pasien-pasien COVID-19 ini. Tentu tidak semuanya berhasil dalam penerapan ini. Namun saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana seharusnya rumah sakit mengelola penderita COVID-19 ini sehingga tidak menulari para tenaga kesehatannya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, dan virus ini ternyata memiliki karakter yang menularkan, bisa melalui saluran pernafasan ya, dari hembusan buangan nafas. Yang kedua bisa dari droplet ya. Yang ketiga bisa dari cemaran alat-alat yang kita pakaikan kepada pasien. Dan bahkan juga kita mengetahui bahwa masker dan pakaian kita sendiri yang terkontaminasi dengan virus dapat menjadi sumber infeksi bagi orang sehat. Kita tahu bahwa alat proteksi diri yang saat ini bisa kita lihat berbagai macam ya, tentu sudah sangat banyak dan dibuat oleh berbagai produk. Namun hal yang utama sebenarnya adalah sumber penularan itu ya melalui saluran pernafasan. Ya. Walaupun kita misalnya dapat saja tertular dari penularan akibat droplet yang masuk melewati mukosa mata misalnya, mukosa hidung, mukosa mulut, dan seterusnya. Ini menjadi perhatian kita. Nah, secara singkat dapat kami jelaskan langkah-langkah yang dapat meminimalisir bagaimana tenaga kesehatan, ya katakanlah seorang dokter seperti saya misalnya, terhindar dari penularan ini. Ya. Yang pertama tentu ya kita harus selalu mencegah dengan mencuci tangan. Jadi setiap kita bertemu dengan pasien, setiap kita akan dan sesudah berinteraksi dengan pasien, maka kita selalu mencuci tangan. Yang berikutnya adalah ya, kita juga selalu menggunakan masker. Tentu akan berbeda kalau kita menangani pasien yang benar-benar kita tahu bahwa pasien ini adalah pasien yang sudah diketahui terinfeksi COVID-19 yang positif, ya, dengan pasien yang katakanlah tidak ada tanda-tanda, bahkan tanpa sedikit pun kita tahu dia terpapar dengan orang yang mengalami infeksi. Untuk menyikapi ini, lebih baik kita menggunakan alat proteksi diri yang komplit, ya, dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi yang kami maksud adalah panas, tidak nyaman, dan seterusnya. Jadi hal yang wajib kita pakai, yang pertama adalah masker. Tentu sebaiknya kita menggunakan masker N95. Kalau tidak, mungkin kita bisa menggunakan masker bedah, ya. Tentu dengan memperhitungkan jarak. Dengan masker N95 mungkin kita bisa lebih dekat, tetapi dengan masker bedah kita mungkin perlu tetap menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter.
Sekian video dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap lakukan physical distancing dan di rumah aja. Nantikan video kami selanjutnya. Saya Konita, pamit.